ibu kan saya yang sharing. Kalau hari ini hari ibu, seorang ibu yang sharing. Tepuk tangan dong. Oke. Gak usah lama-lama, kita langsung undang saja tamu spesial kita di Yuti naik ke panggung dan boleh duduk di sebelah. Tepuk tangan dulu bagi Yuti. Tolong mic dong. Cuk. Oke. Thanks. Ada yang tahu nggak ini siapa sebelumnya? Hah? Belum sekali. Ada yang tahu nggak? Yang nggak tahu tunjuk tangan coba. Oke. Mak berarti terkenal kali ya, yes. Ada cupnya, Beijing ya kan? Ya nggak? Ya. Ya, gitulah. Oke, sebelum kita mulai, kita persilakan Yuti untuk perkenalkan diri dulu dari nama, tempat tinggal, sudah berapa lama menjadi jemaat GKI, pelayanan saat ini, nama suami dan nama anak. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Salam semuanya. Berikan tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, mungkin sebagian dari adik-adik sudah mengenal saya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Yuti. Jadi jika saya berbicara dengan sesama Indo ya misalnya, namanya siapa kak? Yuti. Apa? Mereka tuh selalu mengatakan apa. Jadi supaya lebih ingat lagi, Ayu Ting Ting. Suami Mawi Ali. Beliau adalah guru musik, gitar, keyboard, drum, dan vokal. Saya memiliki 2 anak berumur 27 tahun dan 25. Kedua-duanya putra. Yang sulung bernama Budiman, yang bungsu namanya Kayudra. Mungkin dari adat juga pernah mengenalnya ya, pernah pelayanan juga. Saya bergabung di gereja Kimi ini kira-kira sudah mencapai di atas 15 tahun ya, semenjak anak saya duduk di bangku kelas SD gitu, bersama suami dan mama. Dan saya telah dibaptis di tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Dan saya bertinggal di Jalan Ansari nomor 60, daerah Jalan Sunyasen. Jadi daerah itu sangat familiar ya. Jika adik-adik ingin makan namanya chasyu asan itu, nah disitulah tempat kita. Oke. Terima kasih. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan lebih lanjut, Ii sekarang kan di GKI. Apakah ada pelayanan atau ada apa? Oh ya, pelayanan saya baru aja 2 tahun ini sebagai pemerhati di Persekutuan Persada. Jadi Persekutuan Persada ini dia 2 minggu sekali di pukul 7.30. Jadi bagi adik-adik yang mempunyai mama, silakan ya bawa mama ke Persada setiap hari Sabtu ya. Itu tuh. Wah. Oke. Sebelumnya tadi siapa namanya? Apa? Ayu Ting Ting. Namanya di-upgrade menjadi Ayu Ting Ting. Pertanyaan pertama, Ii menikahnya tahun berapa kalau boleh tahu? Sebelum menikah ya,
Saya asalnya ya tinggal di Sibolga. Ya kurang lebih 9 jam ya dari Medan ke Sibolga itu. Saya tamat SMA, saya langsung ke Medan, kuliah di Nomensen. Terus Pertama kali ketemu suaminya di mana? untuk pertama kalinya, ya di sini saya kuliah ya. Dari kuliah awal di Nomensen, sebelumnya bukan di Nomensen, rencana saya sih pingin ya masuk di Spenmaru Universitas USU. Saya mencoba untuk mengikuti ujian. Pilihan pertama yaitu kedokteran di USU, dan kedua kedokteran di Unpad Padang. Dan ternyata saya tidak lulus ya di USU, tetapi di Unpad. Kemudian saya pikir, saya nggak jadi ngambil di Unpadnya, mungkin terlalu jauh ya. Jadi saya menetap aja di Medan, di Universitas Nomensen. Dari situ saya kuliah, kemudian saya mencari pengalaman bekerja ya seperti ekspor import di bidang ekspor import di perusahaan pabrik sumpit di Siantara. Di situ saya di semester kira-kira 5 tuh saya mencoba untuk mencari pengalaman kerja. Jadi di sana saya bekerja selama 2 tahun. Mungkin ya saya sudah pasti mengalami suatu namanya kendala, di mana saya tidak mengikuti kuliah sepenuhnya. Dan setiap hari Sabtu saya harus pulang ke Medan memfotokopi semuanya catatan dari teman-teman. Ya, pada saat ujian baru stres nih. Jadi di semester ke-7 ya, saya melamar satu pekerjaan sebagai guru, yaitu seorang biarawati membutuhkan seorang guru, bukan guru saja, tapi yang bisa tinggal menetap bersama dia. Pada saat itu di daerah Jalan Kediri ya. Di sana saya membantu beliau sebagai admin, sebagai juga pengelola rumah sekolah, karena biarawati ini beliau itu adalah seorang guru yoga. Jadi dia mendirikan satu usaha mengajarkan bahasa Inggris mulai dari TK sampai dengan anak-anak SMA. Jadi di sana saya membantunya. Setiap 3 bulan beliau itu harus ke luar negeri, di mana dengan tujuan mereka ada satu perkumpulan di mana setiap namanya biarawati atau biarawan, mereka itu harus berkumpul mengumumkan setiap kegiatan yang mereka lakukan di sekolah itu. Di mana misalnya tahun pertama itu anak muridnya sudah mencapai 300 orang, kemudian tahun berikutnya 400 orang. Jadi semuanya biarawan itu mereka memberikan hasil. Jadi setiap biarawan itu, oh bagus sekali ya si kawan itu, bagus sekali dia ya. Jadi mereka saling mendukung, bertumbuh begitu. Oh apa kelebihannya sehingga dia bisa mengumpulkan murid yang begitu banyak. Jadi untuk itu dia membutuhkan seseorang yang bisa membantu dia saat dia tidak ada. Dan saya orangnya. Dan kebetulan pada saat itu ya, yoga, beliau mengajari yoga. Setelah mengajar anak murid dengan berbagai banyak guru ya, di sore harinya beliau mengajar yoga. Di dalam yoga itu ada satu senam kesehatan ya, khusus untuk hanya wanita saja. Jadi ibu-ibu yang di sekitar sana ataupun ibu-ibu yang mempunyai banyak waktu ya, mereka ikut yoga. Yoga itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ya fee-nya ya pada saat itu 250.000. Jadi saya pun juga ikut terlibat di dalamnya. Di dalam melakukan yoga itu sebelumnya itu harus ada puji-pujian lagu. Jadi lagu-lagu ini dinyanyikan nanti pada saat kalau
biarawati ini yang saya sering sebutkan Didi. Didi itu biarawati dalam bahasa India, ya. Jadi Didi kalau berangkat ya keluar negeri gitu, saya diusahakan untuk membantu dengan, inilah namanya puji-pujian memakai gitar. Di sini mulai awalnya nih. Wow, Didi, saya nggak bisa loh gitar ini gimana ya? Oke, kemudian saya mencari info. Ada satu sister kita yang tahu guru mana gitu ya yang pintar mengajar. Jadi dia mengenalkan, nah ini orangnya dan teleponnya ini gitu. Jadi saya keesokan harinya saya mencoba menghubungi dan menanyakan alamatnya. Setelah itu lusa, setelah jam siang makan, saya berusaha ke tempat itu. Ya di pukul sekitar jam 12.30 itu ya. Jadi di sana saya tekan bel ya di Jalan Ansari yang sekarang saya tempati. Tekan bel ya. Kemudian seorang ibu membuka itu, Bu, di sini benar ya tempat mengajar les? Ya, yuk silakan masuk deh. Saya masuk. Kebetulan pada saat itu saya lihat ya banyak anak-anak sekolah yang berpakaian seragam ya putih abu-abu itu SMA ya. Jadi saya bilang, wow, lumayan juga ya. Kemudian saya masuk ke dalam satu ruangan. Pada saat itu Pak Mawi dia lagi mengajar nih. Wow, apa benar nih Pak Mawinya gak kelihatan gitu. Masa? Saya gak percaya pada saat itu. Tapi saya masih menunggu giliran saya. Jadi setelah mereka itu belajar dan ada yang juga rekaman pada saat itu selesai, kemudian saya masuk. Siang Pak, saya bilang gitu ya, siang kok gitu ya. Ya dengan siapa ini? Saya semalam yang menelpon mau belajar gitar. Oh ya boleh. Kemudian saya curhat yaitu kebutuhan saya apa pada saat itu. Saya ingin memimpin puji-pujian. Oke, baik. Waktu Adi nanti di jam sekian-sekian dan hari sekian. Karena waktu kita itu harus ada gitu, harus ada fix. Di sini murid sekian, di jam sekian itu sudah ada. Berarti harus ada appointment gitu. Setelah itu saya buat appointment, kemudian saya belajar. Wah, hari pertama saya belajar begitu berkesan, begitu luar biasa ya. Kenapa ya? Beliau itu orangnya sangat penyabar. Dia mengajar itu dengan teliti. Misalnya, kalau ada chord yang salah, dia bisa tahu. Oh, tali berapa Anda tertekan itu dia sudah tahu. Ayo, jangannya tertekan yang di tali 5 itu, coba agak diangkat sedikit. Dia tahu, beda. Kemudian jika salah, misalnya chord itu dia mesti ulang sampai betul-betul sempurna. Ya, itu satu hari itu ada 3 lagu dia kasih ajar kita. Kemudian pertemuan berikutnya nanti ada lagi pelajaran yang baru, dia harus ingatkan, harus belajar ya pelajaran yang baru di rumah. Nanti kita hanya ulang saja di tempat ini. Oke, pertemuan keduanya dia masih ulang pelajaran yang lalu. Bisa nggak? Oke, baru masuk pelajaran yang baru. Diajar seterusnya. Saya begitu merasa terharu juga ya melihat kesabaran Pak Mawi. Saya belajar kurang lebih sudah mencapai hampir setengah tahun lebih ya. Suatu hari Pak Mawi menelpon saya, Yuti ada waktu? Hari ini saya ada tugas keyboard di daerah ini. Kalau Yuti ada waktu bisa lihat gimana kondisi di lapangan itu gimana ya, bisa sama teman-teman juga bergabung katanya gitu. Oh bisa, saya itu merupakan satu hal yang sangat senang. Saya bisa lebih dekat lagi ya sama Pak Mawinya gitu. Baik Pak, mencari pengalaman gitu. Wow, di sana beliau memainkan alat musik membuat saya betul terharu.
kemudian membuat saya belajar. Saya orang yang normal, kok bisa ya kalah gitu dengan beliau gitu. Setelah itu pertemuan-pertemuan berikutnya seringnya kadang makan malam, sering diajak bersama keluarga. Kemudian kadang sering kami pergi, mulai ini berduaan nih ya. Itu ada waktu hari ini, saya ingin ke plaza gitu ya. Kita ke plaza. Rupanya Pak Mawi ini ya, dia pun sebenarnya mengajak saya itu, dia pun cemas juga sebenarnya. Bisa nggak ya dia tuntun saya? Ini baru disampaikan pujiannya setelah merek nih. Wah, kamu luar biasa ya. Pada waktu kita dating, di plaza itu saya bingung. Nanti gimana ya? Pada saat waktu turun lift, naik lift itu, saya nggak tahu loh. Gimana itu nanti? Saya takut juga jatuh katanya. Tapi kamu hebat, kamu arahkan saya langsung ke kiri dekat pegangan gitu ya, eskalatornya. Jadi saya bisa gitu turun. Saya udah tahu nih menurun gitu atau menaik gitu. Itu luar biasa ya. Setelah itu mulailah kami berjalannya selama 1 tahun lebih di hari Valentine ini. Ya, di hari Valentine, saya nggak tahu itu hari Valentine sebenarnya ya, nggak teringat sama sekali. Tiba-tiba sore harinya beliau mengajak saya di ruang tempat dia mengajar. Dia mengambil lengan saya, dia buka satu kotak cincin ya. So sweet. Dipasangkan ke jari manis saya. Jari manis pada saat itu saya begitu shock sekali. Saya mau menerima atau tidak? Kalau saya menerima, berarti saya harus tulus. Tapi jika saya tidak menerima, berarti saya juga melukai hati dia. Saya serba salah pada saat itu. Tapi saya tetap menerima dulu. Keesokan harinya, saya pun curhat kepada adik saya. Adik saya kebetulan juga kuliah di Medan ini. Adik saya juga mendukung. Gak apa-apa, kamu terima saja. Orangnya kan baik. Oke. Itulah masa-masa datingnya ya. Wah, luar biasa. Anak-anaknya sudah 25 tahun ke atas ya, tapi masih ingat detail-detailnya semua di zaman-zaman itu. Wow. Aduh, speechless aku nih, serius. Sangat detail ya, masih ingat sampai sekarang. Ya, itu kenangan yang tidak akan saya lupakan. Oke, untuk biar mungkin teman-teman belum tahu, mungkin tadi belum jelas dari penjelasannya. Iyuting ini suaminya memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa melihat. Ya, memang dari dulu sudah tidak bisa. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pada saat pacaran itu ya, saya tidak ada sama sekali ingin menanyakan kenapa Anda itu gak bisa melihat. Dan sampai sekarang saya menikah juga, saya tidak pernah menanyakan itu. Saya hanya mendengarkan info-info dari beliau. Jika seseorang menanyakan itu, beliau selalu memberikan jawaban. Pada saat kecil, sewaktu SD, beliau memiliki 4 bersaudara, 1 perempuan paling kecil, 3 laki-laki. Jadi ketiga laki-laki ini mereka sangat akrab, bermain di lantai 2. Pada saat bermain, Pak Mawinya entah gimana jatuh langsung ke lantai 1. Wow, pada saat itu dia pingsan. Mamanya begitu takut sekali, langsung membawa ke dokter nih. Dokter memberikan obat
sebagai istilahnya pereda sakit saja. Dan pada saat itu mama pun nggak tahu apakah obat itu cocok atau gimana. Yang penting anak saya oke, sehat gitu, nggak nangis ya. Jadi waktu berganti waktu terus ya, selama berapa tahun. Kemudian Pak Mawi dalam sekolah ada penurunan peringkat sekolahnya. Dia sudah agak sukar ya melihat sesuatu di papan tulis, agak kabur. Misalnya seperti angka 6, dia lihat angka 5. Jadi guru melaporkan kepada mama, "Ma, anak kamu sepertinya ada gangguan mata. Coba dulu cek gimana." Jadi mama membawa langsung ke dokter. Dilihat, mungkin pada saat itu ya dokter mungkin belum begitu canggih. Ya, nah ini obat vitamin untuk mata. Oke, diberikan. Masih begitu juga. Kemudian langsung dilapor, lama-lama prestasi semakin menurun. Kemudian membuat Pak Mawi itu agak frustasi di dalam sekolah. Mama kemudian mulai berencana berobat keluar daerah Medan, seperti Jogja, Bandung, semuanya, seluruh Indonesia sudah dicoba. Namun mereka semuanya gagal, hanya mengatakan, "Nah, inilah vitamin." Dan suatu hari ada seorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Beliau adalah suatu relawan. "Pak Mawi, izinkan saya untuk mengobati matamu. Saya ingin membawa Anda ke Tiongkok. Di sana ada dokter yang sangat luar biasa yang bisa mengobati mata Anda." Wah, dengan sukacita Pak Mawi, Mama tidak menolak ya. Kapan? Kemudian diurus paspor semuanya dalam waktu 1 minggu itu. Setelah selesai, tiba saatnya berangkat ke negara Tiongkok bersama relawan ini. Kemudian dokter itu mulai mencekap semuanya, darah semuanya di hari pertama. Di hari kedua mulailah pengoperasian dilakukan. Di dalam pengoperasian memakan waktu yang mungkin dalam waktu sudah di-standby-kan yang dalam waktu 2 jam. Tetapi ini sudah dalam waktu melebihi target. Tapi dengan keringat dinginnya, si dokter terus berusaha. Akhirnya dokter mengalah dalam arti beliau sampai menitikkan air mata. Lalu bertemu dengan si relawan tanpa diketahui Pak Mawi. "Pak, saya gagal, Pak. Ternyata saraf." Saraf mata Pak Mawi sudah gak bisa lagi berfungsi. Relawan pun diam. Kemudian esok harinya si relawan bersama dokter berbicara kepada Pak Mawi dan Mama. "Pak Mawi, saya sebagai seorang dokter, saya merasa menyesal sekali tidak bisa membantu Anda. Pak Mawi hanya berdiam saja. Mama meneteskan air mata. Setelah relawan meninggalkan tempat, kemudian dokter berbicara depan mata kepada Pak Mawi. "Pak Mawi, sebenarnya saya yang lebih sakit lagi. Bukan Anda yang sakit.
relawan yang membawa Anda kemari. Beliau telah menjanjikan kepada saya, jika mata Pak Mawi bisa sembuh, saya bisa berhasil, maka beliau akan memberikan saya 1 rumah. Pak Mawi hanya diam, bercampur sedih juga ya. Dan kemudian beliau pun pulang bersama relawan, bersama mama pulang ke Medan. Begitulah ceritanya. Luar biasa. Ya, dan situ pun sampai sekarang ya saya nggak pernah menanyakan hal-hal itu kepada beliau. Saya sangat takut sekali beliau itu akan merasa gimana ya, nggak enak gitu ya. Dan di samping itu juga ya, sebelum saya mengenal Pak Mawi, saya juga ada dengar-dengar kalau Pak Mawi itu kenapa nggak bisa melihat ya. Ada yang berita simpang siur, oh mata Pak Mawi dimasuki namanya itu laba-laba gitu ya, kena air ke matanya gitu. Nah, ada yang simpang siur seperti itu. Oh begitu. Ini sebelum ketemu ini kasusnya. Sebelum ketemu. Ya ini sebelum saya mengenal beliau. Ya inilah kejadiannya, sudah pernah ya berangkat ke Tiongkok gitu. Nah setelah saya kenal dia, ya beliau pun tidak istilahnya tidak mengharapkan. Yang penting saya berusaha saja dengan apa adanya saya hari ini. Wah, biasa. Tepuk tangan dulu buat Waduh, speechless saya. Lagi-lagi saya speechless. Sungguh kuat ya ini. Ini adalah strong woman. Benar. Langsung kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini tadi udah dijawab. Bagaimana respon pertama kali ketika bertemu dengan suami? Tadi sudah dijawab. Ya responnya sudah ya. Ya. Bahagia, takut gitu ya. Oke, dengan saja. Ini muncul ya. Apakah pertama kali bertemu dengan suami telah muncul benih-benih cinta? Untuk benih-benih cinta sudah pasti belum ada. Ya, nah, itu kan melalui proses ya, dari hati ke hati, gimana mata melihat turun ke hati. Ya. Kan II bilang dari kuliah di Indonesia, terus ada kerja-kerja juga, kan pasti ketemu banyak cowok tuh kan. Tapi kenapa bisa pada akhirnya II memilih suami II yang sekarang? Ya, dibilang namanya ketemu banyak cowok ya, tapi memang tidak terpikir untuk berteman atau sama sekali. Pada saat kuliah itu ya, saya orangnya suka berorganisasi. Di saat SMA juga saya sering mengikuti organisasi. Kemudian pada saat di Nomensen itu juga saya juga sering duduk di depan itu, kadang membantu dekan-dekan untuk isi absensinya. Jadi saya tidak ada terpikir untuk namanya dating itu. Saya terpikir hanya untuk kuliah, sekolah saja. Jadi jodoh gak kemana ya? Iya betul. Jodoh pasti bertemu ya guys. Jadi kalian jangan galau-galau dulu nih. Baru diputusin sekali, udah galau-galau semua, kan? Jadi jodoh itu gak kemana. Jadi kan II pertama kali ketemu suami belum ada benih-benih cinta nih. Kalau boleh tahu kapan saat II tiba-tiba merasa wah soalnya kayaknya boleh juga gitu. Apakah ada saat-saat tertentu atau dari
proses. Terima kasih. Pada saat proses mengajar itu ya, saya bisa merasakan beliau begitu luar biasa kegigihannya. Kemudian beliau pun ada rasa kasih kepada saya dan selalu memperhatikan. Di saat saya lagi mengajar, selesai mengajar ada timingnya, dia tahu gitu ya, dia telepon saya menanyakan gimana, sudah makan. Romantis sekali. Di saat sore juga ya, kadang dalam satu hari itu ya ada 3 kali lah teleponnya. Video call bisa. Pada saat itu nggak ada video call. Ya, video call ya. Ya. Itu masih surat menyurat ya? Surat menyurat, telepon ada. Telepon rumah. Cuman yang WhatsApp belum ada, Iya, ya. iya. Masih telepon begitu canggih. Oke. Siapa lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika memutuskan untuk nikah, apakah ada penentangan dari ibu? Sudah tentu. Mendengar Pak Mawi ingin melamar saya begitu shock sekali. Sampaikan kepada mama, coba saya ingin melamar kamu. Saya pada saat itu gak bisa tidur, gimana mau menyampaikannya? Waduh, gawat nih. Bulan berganti bulan, saya belum juga menyampaikannya. Sampai ditanya lagi kedua kali. Sudah tanya mama? Saya bilang belum. Kemudian saya langsung kepada adik. Dek, gimana ya saya mau sampaikan sama mama yang disimpulkan? Cobalah beranikan diri, kata adik. Jadi pada saat liburannya, saat gak ada ngajar, pada saat nomensen libur, saya mencoba pulang ke Sipolga. Mama begitu gembira ya, Cece juga. Ya, saya mempunyai 5 bersaudara nih. Pertama Cece, kedua Cece, ketiga saya sendiri, dan keempat adik perempuan, dan kelima adik cowok. Jadi kami hanya ada 1 cowok. Kebalikan dengan Pak Mawi, hanya ada 1 cewek. Ya, di sana saya kemudian pelan-pelan bicara sama mama. Rupanya mama tidak merasa istilahnya menolak. Kalau memang jodohmu, ya sudah. Tetapi untuk tajir langsung menolak. Bagaimana bisa kamu kuliah kok dapat guru yang gak bisa melihat? Gimana nanti masa depanmu? Kemudian saya sempat diancam juga. Ingat, nanti kalau kamu susah, kamu jangan pulang kemari. Saya diam saja, saya tidak mengatakan apa-apa. Dan kemudian pertemuan berikutnya, setelah beberapa bulan kemudian, Pak Mawi langsung mengatakan kepada saya, bolehkah mama saya datang menemui mamamu di Sibolga untuk melamarmu? Waduh, turut juga ya rasa takut tuh semuanya bercampur. Ya, akhirnya waktu yang ditunggu, kami sama-sama berangkat ya berdua. Kemudian mama mertua menyampaikan ingin melamar saya. Kemudian menanyakan apakah ada syarat-syaratnya yang harus kami penuhi. Ya, seperti pernikahan Chinese ada saktinya gitu ya. Mama, Cici sama sekali tidak ada memiliki syarat-syarat. Yang penting anak saya bisa safe dengan kalian gitu.
kenapa saya belum mengatakan papa ya? Papa di usia saya di 8 tahun, papa sudah meninggal. Jadi hanya mama dan Cece yang membiayai kami selama pendidikan. Jadi Cece itu merupakan pengganti papa yang harus saya hormati. Ya. Sampai sekarang masih oke, berarti. Ya, semuanya masih oke. Oke. Mereka ternyata melihat pilihan saya itu tidak betul-betul benar-benar tepat sekali. Buat mama saya juga kadang sering turunnya Medan, bergabung dengan saya. Kemudian Pak Mawi pun menganggap mama saya seperti mamanya sendiri, mengasihi melebihi mamanya sendiri. Itu membuat kami menjadi lebih akrab dan saling mengasihi. Puji Tuhan. Bisa didefinisikan nilai dari sebuah cinta dari Yudi? Ya, cinta buat saya itu adalah dimana kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai. Mengasihi bukan kelebihannya, tetapi mengasihi juga kelemahan masing-masing. Maka cinta itu akan bertumbuh sampai selamanya. Itu dia dari kata-kata dari wanita seorang wanita yang berpengalaman ya. Apakah ada tantangan dalam mengasuh anak dengan suami yang memiliki keterbatasan? Kalau ada, tantangan terberat itu apa sih? Jika pasangan kita normal, itu sudah pasti ada tantangan. Bagaimana dengan saya? Pasti. Jadi kita tidak boleh ungkiri bahwa tidak ada tantangan. Tantangan itu pada saat ya, misalnya Pak Mawi dan saya ada tugas di luar, ya saya harus berduaan ini keluar kota. Nah, anak-anak ini gimana? Siapa yang mendidik mereka? Siapa yang menjaga mereka? Nah, di situ saya butuh namanya mama atau babysitter. Ya, itu tantangan saya yang pertama. Yang kedua, yaitu pada saat si anak, jika pada saat kecil itu mereka kan sakit nih. Wow, saya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mengobati. Nah, mama lah yang mengobati, istri membantu saya untuk merawat anak-anak. Itu tantangan saya saja. Tantangan itu aja. Tantangannya babysitter satu. Ya. Tantangan saya untuk ada babysitter dan mama yang bisa menolong saya. Itu tantangan saya di dalam mengasuh anak itu. Untuk menjaga anak ya. Ya, pada saat saya lagi tugas nih, misalnya, Pak Mawi diundang, ini ada acara Buddha nih di Viara, 3 hari ya, Anda harus di sana gitu, mengirim artis dari luar negeri nih, dari Taiwan, ada yang dari Beijing. Nah, jadi itu Pak Mawi itu harus kita betul-betul konsen gitu. Pak Mawi main, ya sesudah ini lagu apa. Nah, itu kita harus istilah aktif. Kadang lagu itu gimana bisa dihidupkan suasananya harus non-stop, musiknya harus gimana, yang harus hot, bukan slow piano gitu, tidak ya. Nah, maka dibutuhkan saya gitu sebagai pendampingnya. Nanti butuh bantu sekolah. Dari tadi kita bahas anak terus. Kami
sudah mempersiapkan sebuah surprise ya. Studio sudah menyiapkan ini meskipun harusnya bisa 2 orang ya, tapi sempatnya cuma 1 orang. Persilakan. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan Bapak. Terima kasih untuk hadiah yang luar biasa ini. Anda sangat luar biasa. Mengundang anak saya secara diam-diam. Terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Bu. Halo, nama saya Kayudra. Sebelumnya selamat Hari Ibu untuk semua. Si remaja nih kok. Untuk semua ibu mereka. Oh, untuk semua ibu mereka. Selamat Hari Ibu. Malah ternyata. Oke. Untuk Oke, untuk Ko Kayudra. Koko kan punya Hah? Oh ini ya. Sorry ya guys, bentar ya. Miskom. Bentar ya kok. Kurang briefing ini. Oke. Oke, Ijal. Pertanyaan untuk Ko Kayudra. Seperti apa sih sosok mama di mata Koko? Tolong ceritakan. Oke, boleh. Sebelumnya aku pakai HP ya. Ini aku yang buat sendiri, jadi Oh. takutnya kelupaan gitu Iya. momennya. Jadi kalau menurut aku sosok mama di pikiran aku adalah seperti Wonder Woman, ya, yang artinya setiap kali ada tugas, ya, setiap kali ada keperluan, setiap kali ada kebutuhan, mama saya tetap mengatakan bisa, ya, mother can do it, yang artinya mama bisa mengerjakannya. Bahkan untuk di bidang yang belum mahir, tentunya mama saya tetap bilang saya bisa mengerjakannya, jadi tenang saja. Seperti itulah sosok mama di mata saya. Oke, selanjutnya ada nggak sih perbuatan atau sikap mama yang teringat sampai sekarang gitu, membekas di hati? Pasti banyak ya, semua kita pasti ada. Tentunya salah satu, saya sebutkan salah satu aja, yaitu ketika SD, ya, dimana kebanyakan orang tua itu pasti akan memakai supir ya untuk menjemput, mengantar anaknya ke sekolah maupun ke les. Semua pasti dilakukan oleh supir ya, yang disuruh oleh papa mamanya mungkin, karena mungkin menghabiskan waktu, tetapi tidak untuk saya. Mama saya menjemput saya, mengantar saya ke sekolah maupun ke les. Jadi perginya pagi, pulangnya siang, kemudian les juga, pulangnya sore, mama saya yang jemput. Wah, luar biasa Iya. semuanya. Dan pastinya saya memiliki satu impian, adalah agar di tahun ini, di tahun depan, dan di tahun-tahun yang akan datang,
saya bisa mengajak mama saya traveling di dunia ini. Wah. Semoga tercapai, Bro. Amin, amin, Tercapai, amin. amin. Itu juga mimpi-mimpi kita semua, pengen membahagiakan orang tua, betul kan, Bro? Iya. Oke, terakhir di hari ibu ini ada nggak yang mau Koko Kayudra sampaikan ke mama? Sepatah kata, dua kata. Mungkin tetap hidup bersyukur, tetap memiliki hati yang kuat, tetap teguh, tetap bersandar kepada Tuhan, serahkan semua keputusan di tangan Tuhan. Tentunya sehat selalu lah begitu. Ya, saya selalu. Iya, sehat selalu, bahagia selalu gitu. Oke, sekarang untuk Yuting ada yang mau disampaikan kepada Koko Kayudra dan mungkin beberapa nasihat untuk semua untuk kita di sini. Sebagai ibu yang telah mengandung selama 9 bulan, selama kandungan, seorang ibu tuh mengimpikan anaknya sehat dan akan bahagia kelak. Ketahuilah, kadang kita sebagai anak sering merasa orang tua kita rewel. Kadang sering merasa orang tua itu suka memaksakan kehendaknya. Ingat, hidup adalah proses. Pada saat Anda masih muda, Tuhan telah memberikan tugas kepada papa, mama untuk mendidik Anda semuanya menjadi anak-anak yang tumbuh kuat. Jika setelah Anda telah dewasa, berumah tangga, maka jika ada badai, Anda bisa menebisnya. Jadi untuk itu, jika mama, papa menasihati Anda, itu ada waktunya. Itu di saat Anda masih remaja. Tapi setelah Anda dewasa, menikah, berumah tangga, Andalah yang akan melakukan tugas-tugas itu. Jadi orang tua telah memberikan kunci kesuksesan hidup bagi Anda semuanya. Sayangilah orang tua Anda mulai hari ini, karena orang tua telah menghabiskan waktu untuk Anda semuanya, menghabiskan kasih sayangnya, waktu tidurnya, semuanya untuk Anda, untuk buah hatinya. Berjanji ya, semoga Tuhan selalu memberikan berkat